حي على الفلاح. Kajian kita kali ini dengan judul saya kutip dari Al-Quran surat Al-Hujurat. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, la tuqaddimu baina yadayillahi wa rasulih. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mendahului Allah dan Rasulnya, dan bertakwalah kepada Allah. Pertama saya kutip Quran, hadis ya, riwayat Al-Bukhari ini. Anil Barra radhiyallahu anhu qala, kana ashabu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam idza kana rajulus shaiman fahadarul iftar panama qabla ayyubtira lam yakul lailatahu wa la yaumahu hatta yumsiya. Apabila orang saum lalu datang waktu buka iftar, sedang ia tidur sebelum iftar, sebelum berbuka, lam yakul, ia tidak makan lailatahu, malamnya itu, wala yaumahu, dan siangnya, hatta yumsiya, sampai sore. Kemudian ada sahabat yang bernama Qais bin Sirmah al-Ansari. Ia saum, ketika datang waktu buka, ia tidur. Ia tidak makan malam itu, sahur pun tidak, siangnya pun tidak makan. Ternyata pingsan. Lalu diterangkan kepada Nabi SAW. Jadi ada yang pingsan ketika saum itu. Panazalat hadil ayatu, maka turunlah ayat ini. Uhila lakum lailatas syam arafasu ila nisaikum. Dihalalkan bagi kamu malam siam itu bercampur dengan istri kamu. Paparihu biha farhan syadidan, mereka bergembira. Wa nazalat, dan turun, wa kulu washrobu, makan minumlah, hatta yatabayyana lakumul khaitul abyadu minal khaitil aswad, sehingga nampak jelas benang putih dari benang hitam. Pertama begini, ada sahabat-sahabat Nabi yang berpikiran kalau ketika buka ketiduran tidak boleh makan sepanjang malam itu sampai siangnya lagi. Jadi tesahur, temenang. Nah, kejadiannya sampai ada yang pingsan. Kedua, karena bulan Ramadan bulan suci, mereka tidak mau bercampur dengan istrinya. Jadi dianggap nate bulan Ramadan mah teu pantes gitu campur teh, teu layak. Inilah. Ini bukan dari Allah. Ini bukan putusan dari Allah, bukan. Tapi lahir dari pikiran manusia. Lahir dari perasaan manusia.
Maka dalam ayat itu dinyatakan alimallah anakum tahtanuna anfusakum. Allah mengetahui kamu telah berkhianat terhadap diri-diri kamu. Nah, catatan pertama, tidak ada syariat Allah yang ada unsur kedoliman. Tidak ada unsur khianat, tidak ada. Ini dari yang maha adil, dari yang maha jujur, dari yang maha sayang, itu aturan itu. Maka aturan saum dari Allah itu sudah pas begitu. Allah maha tahu. Ketika pikiran dan rasa manusia ikut ngatur, nah di sini mulai muncul kesulitan. Malah Allah menyatakan itu dinyatakan sebagai khianat terhadap syariat Allah. Akhirnya citranya jadi buruk. Tuh geningan puasa teh nyiksa nepi ka pingsan, itu kan akibatnya. Padahal tidak begitu. Putusan dari Allah, malam silahkan makan minum bercampur sampai terbit fajar. Satu tuh. Jadi jangan mendahului putusan Allah dan Rasulnya. Itu dalam Quran surat Al-Hujurat ayat 1. Ikuti, bukan mendahului. Ongko cenah nuturkeun tapi ti heula, panteu ka hati teh. Ari nuturkeun paneri ti heula, Pak. Ongko nuturkeun Rasul tapi ti hareula. Kumaha ieu miheulaan ya. La tuqaddimu, jangan kamu mendahului. Mendahului Allah, mendahului Rasul, mendahului putusannya. Begitu. Istinbat kedua, mafhum mukhalafahnya. Segala aturan Allah itu adalah adil. Gitu. Ketika ada aturan yang berbeda dengan aturan Allah, itu artinya dolim. Begitu. Gampang ya. Ari ti Allah mah pasti adil. Mun salian ti Allah tidak dijamin adil, malah banyak dolimnya itu. Nah, karena itu udahlah jangan diubah lagi. Entong miheulaan putusan Allah da moal nyaho jalma mah. Baik bahasa Sunda campur lah. Dipecat baik. Dalam Quran surat An-Najm saya tidak kutip di sini. Wa ma lahum bihi min ilmin. Nah ini yang harus jadi pegangan. Tidak ada seorang makhluk pun yang tahu urusan agama. Saya tidak sebut manusia saja, tidak ada seorang makhluk pun yang tahu urusan agama. Termasuk malaikat, nggak tahu. Yang maha tahu adalah Allah. Karena itu jika yang diamalkan bukan dari Allah berarti hasil dianu bodoh gitu teteh. Kan wa malahum bihi min ilmin. Mereka tidak ada pengetahuan tentang agama sedikit pun, artinya bodoh kan. Ketika kita melaksanakan aturan bukan dari Allah dan Rasul, artinya aturan dari yang bodoh. Tuh gitu. Disebut bodoh mu. Jika ibu-ibu ning kusalaki disebut bodoh teh baeud. Menikah pamajikan teh nyebut bodoh cenah. Sidik gitu. Nah ini kan. Lihat ya di surat An-Najm. Wa ma lahum bihi min ilmin. Mereka tidak punya pengetahuan tentang agama sedikit pun. Iyat tabi'una ila dhanna. Tiada lain mereka hanya mengikuti perkiraan saja. Dikira-kira halus ieu mah. Nah gitu. Bukan kepastian, perkiraan.
Wa inadonna la yugni minal haqqi syai'a. Sedangkan don perkiraan tidak cukup untuk dijadikan pegangan kebenaran. Nah itu catat satu tuh. Kenapa kita selalu ngomong kembali pada Quran Sunnah, rujukannya Quran Sunnah? Karena kalau bukan Quran Sunnah berarti buatan manusia, lahir dari pikiran dan rasa manusia, tidak bisa dijamin kebenarannya. Begitu ya. Ini catatan satu tuh. Contohnya ini. Lahir dari pikiran dan rasa. Jadi kalau pas buka saum ketiduran, tidak boleh makan lagi, aturan dari mana ini? Gitu. Dari Allah tidak ada. Ternyata akibatnya begitu. Aturan dari mana malam saum tidak boleh campur, nggak ada. Silahkan campur. Aya aki-aki nanyakeun ka Nabi meunang cenah nyium pun bojo. Ieu mah aki-aki mesra atuh. Najan aki-aki jeung nini-nini. Mesra we pan ari keur loba duit mah. Kata Nabi silahkan, boleh tuh. Siang hari mencium istri, kata Nabi silahkan. Yang tidak boleh itu kan bercampur. Dulu ayah budak ngora nanyakeun, boleh tidak kalau saya mencium istri saya di bulan Ramadan siang hari teu meunang. Nabi teh jiga pelin-pelan netepkeun hukum. Ari aki-aki mah da moal kalepasan nah gitu. Dari budak ngora bisi kalepasan. Nah, ini satu kebijakan ya. Nah, ini. Begitu ya. Tapi aya kejadian datang kepada Rasulullah, halak celaka saya cenah. Naon cenah? Tabrakan jeung pun bojo ti beurang gitu. Kudu kumaha cenah atuh? Kacidanya ti beurang bulan Ramadan tabrakan. Buka meureunnan jigana pamajikanana ngahajakeun hayang ditabrak. Apa kafarohnya? Nah, di sini kan nih saya catatan tambahan. Ada yang disebut masyakoh. Ketika ada masyakoh perlu makhraj namanya. Jadi urusan-urusan yang diperlukan al-umurul hajiyah adalah makhraj dari persoalan. Tidak akan terasa beban berat ketika kita menghadapi masalah, tapi ada makhrajnya, ada solusinya. Berat itu jika belum didapatkan solusinya. Kalau sudah ada solusinya nggak berat. Cuma jangan ngahajakeun solusi nu ieu ge can aya geus nyieun deui masalah. Geus nyieun deui masalah. Atuh urusan toa masjid mah kudu KMW meuni aduh ampun mah. Sida meuni kudu ku tingkat menterinya. Urusan toa wae. Urus mah haji itu riweuh ya. Kita lanjut, ada makhraj namanya. Nah, ketika di bulan Ramadan kadang muncul masyakoh namanya. Seperti yang tadi bercampur di siang hari kan harus ada masyakoh. Nabi berikan solusinya, makhrajnya. Kamu puasa 2 bulan terus menerus. Nah gitu kiparatna. Tong boro 2 bulan pan sabulan wae cenah geus kieu. Cek Nabi geus merdekakeun basa haya. Mendati mana abdi mah teu boga. Saya enggak punya. Kasih makan 60 miskin. Tidak punya. Keur miskinnya kacida. Akhirnya Nabi ambil makanan korma semangkok lah. Tayo geus bagikeun jeung. Kasaha kanu pang miskina di lemur maneh. Mun abdi cenah pang miskina. Saya paling miskin cek Nabi dahar geus lah cenah kitu. Tapi mun aya nu miskin kitu ayeuna teu meunang kade ngahajakeun, antep ayeuna mah.
Itu ya. Itu namanya makhraj. Ketika terjadi seperti itu harus ada solusi. Ada juga yang sakit di bulan Ramadan, kan itu harus ada makhraj. Allah beri makhrajnya, yaitu qada. Ada yang nifas, qada. Yang menyusui, fidyah. Yang menstruasi, qada. Nah, itu sudah ada di situ. Dengan demikian jelas tidak ada aturan Allah yang ada unsur kedzaliman. Ketika ada masyakoh Allah siapkan solusinya, makhrajnya itu. Ini satu ya. Karena itu Allah perintahkan kulu wasrobu, makan minumlah sampai terbit fajar. Mulai saum dari terbit fajar sampai terbenam matahari, bukan adzan. Tanda buka teh lain Pak maghrib. Tapi eta pengaruh adzan hebat Pak. Can adzan mah teu wani. Padahal bukan adzan. Ningali kana jam, itu geus leuwih 1 menit nya leuwih atuh. Daroe kadinya. Tapi can kadenge adzan teu wani eta. Bari manehna nya itu geus leuwih 1 menit, nya leuwih atuh daroe kadinya. Kaje nyusul ke masjid, ripek teh muadzin keur ngopi we. Ya. Ya tuh tambahan. Saya perlu sampaikan karena masih ada iltibas. Dari agama lain, dari tradisi masih bercampur dengan syariat Allah ini. Tidak ada dalilnya mesti keramas sehari sebelum saum. Tidak ada dalil. Kalau mau mandi, mandi saja. Tapi jangan dikaitkan dengan saum Ramadan. Atau cenah Ustaz geus abdi mandi sekalian mandinya. Dulu saya waktu kecil mandi keramas pakai jerami yang dibakar, abunya itu. Tidak tahu kan, setelah sekarang saya buka, bongkar, tidak ada dalilnya. Ternyata itu dari agama Hindu. Dari agama Hindu itu. Jadi kalau di agama Hindu, jika seseorang ingin mencapai cita-citanya, ingin terpenuhi keperluannya, adalah upawasa 3 hari 3 malam. Puasanya itu siang malam 3 hari. Sebelum pelaksanaan puasa itu harus mandi keramas dengan air suci, air sungai Gangga dan Yamuna. Setelah itu baru puasa 3 hari 3 malam, tidak makan minum. Upacara itu disebut samsara. Nah gitu, mendina sunama nyang sara maneh. Dalam Islam tidak ada satu ini. Kan harus saya sampaikan. Karena masih bercampur ini dengan agama lain. Kedua, tidak ada keterangan di bulan Ramadan di awal maupun akhir di Idul Fitri harus ziarah kubur. Nggak ada. Ziarah kubur itu hukumnya boleh, tidak wajib, tidak sunat, tidak haram, tidak makruh, boleh. Kapan ya? Kapan saja. Tapi ketika menentukan awal Ramadan, ketika menentukan Idul Fitri, nah ini membuat aturan baru begitu. Ya. Lalu bawa air karena kendi, lalu tabur bunga. Dalil tidak ada. Yang saya buka ada di Hindu ini. Namanya nadran. Air karena sakeni gitu mahi. Ari dina jero kuburan geus tinggal tulang mere nginum ka saha. Tuh nyapa. Tuluy tabur bunga ari nu seungit na saha. Saya tambahkan sekalian. Ini sebagai usulan kepada pemerintah, termasuk pemerintah daerah. Itu mesti ada aturan
Dari Islam ada geus ngatur, Pak. Kuburan itu tidak boleh dibangun di atasnya. Tidak boleh. Ini pandangan syariat begitu jauh, Pak. Bumi angger teu ngalegaan, jelema ngalobaan. Kebutuhan untuk perumahan terus berjalan, makanya sawah BH, Pak. Kenapa? Karena kebutuhan. Manusia makin banyak, bumi tidak bertambah lebar. Satu tuh. Kedua, teknologi makin maju, makin banyak korban mati. Kalau dulu waktu badarat lempang diadu paling benyol tarang. Naik karena sepeda aya nepi kanu potong leungeun. Ningkat deh teknologi make motor aya korban jiwa. Ningkat lagi teknologi pakai kapal ratusan sekali mati. Korban makin banyak. Belum lagi dari makanan. Kimia itu kan. Nah, berarti membutuhkan pekuburan yang luas. Mana tempatnya kan bumina teu ngalegaan. Makanya syariat Islam melarang dibangun karena nanti bisa dimanfaatkan lagi. Jadi Bapak Ibu 100 tumak cukup untuk satu lingkungan seumur hidup. Asal tertib nguburnya gitu, sapnya barisan satu sampai akhir, kembali lagi ke awal silahkan. Bongkar lagi. Tulang nama atau ruang weta mah. Boleh itu. Coba kalau dibangun bisa tidak dipakai lagi? Tidak, ini penghamburan. Tolonglah dibuat aturan. Ini penghamburan. Malah kalau tidak salah itu daerah mana ya? Kuburan mewah, satu kuburan sampai 1,5 M. Mewah, hanya tinggal tulang. Kedua, penghamburan. Nanti kalau ada yang meninggal lagi ini tidak bisa digunakan karena dibangun. Makanya jangan dibangun. Nanti bisa kembali lagi dari awal, bapai deui gitu. Jadi 100 tumak saja cukup untuk satu lingkungan seumur hidup. Ini kan pandangan syariat begitu jauh, Pak. Ya, gitu. Malah bisa satu lubang 2-3 mayit jeroan. Mun aya nu maot masal jeroan hiji ruang, asup deui hiji ruang, asup deui hiji ruang. Pan aya batur ngobrol. Gitu. Ini kan syariat begitu bagusnya. Kenapa sih dicurigai itu? Ini saja bab kuburan. Makanya kita usulkan sebaiknya itu dibuat aturan tidak boleh, kan tidak bisa dimanfaatkan lagi. Ini terasa sekarang makin mendesak, perlu apalagi kematiannya ada yang massal kan. Nah gitulah satu tuh tong dibangun beredegong pisan. Iya itu kan jelas ya, bisa dipahami bumi na teu ngalegaan nu maot namahan gitu. Artinya kebutuhan kuburan makin mendesak. Satu catatan ya. Malah saya sering melihat padungnya itu dibentuk itu pakai ini seperti salib dan itu seperti mahkota raja Romawi. Orang Islam tidak tahu tasabuh itu. Pirage tetenger atuh tuna we usah disugu atuh pirage ciri teu disugu kitu nanaon atuh. Kata Nabi jangan ditulisi tuh. Rek naon ditulisan teh? Kan tinggal tulang. Jeung eta ditulisna teh kudu ku Arab Melayu ning. Maman, nama Maman. Wafat, alamat Maling Bawang, salah maca Malangbong. Tulisnya Arab Melayu. Jadi yakini syariat Allah dari yang maha adil, tidak ada unsur kedoliman sedikit pun.
Ketika akal dan rasa manusia ikut mengatur, maka lahirlah di situ unsur kedoliman, baik terhadap diri maupun terhadap yang lain. Ya, begitu. Saya tidak melarang mau ziarah kubur silahkan, tapi jangan menetapkan hukum wajib. Kadinya we ningali pek. Dan Nabi asalnya melarang karena masih ada perbuatan syirik di kuburan. Setelah mengerti baru kata Nabi silahkan. Doakan mereka, mintakan ampunan, dan yang kedua adalah jadi pelajaran kamu juga akan mati seperti itu. Tak gitu, ka kuburan trek naon deui atuh. Iya. Beres. Satu, istinbatnya di sini adalah jika mendahului Allah dan Rasulnya pasti lahir kedoliman. Dan itu dilarang oleh Allah. Jangan mendahului putusan Allah dan Rasulnya. Bagaimana caranya? Bagi kita sekarang, segala persoalan rujuklah kepada Quran dan Sunnah. Sudahlah, hentikan alasan keun bae Nabi teu migawe oge da halus itu. Ini kan apa alasannya bisa diterima? Ya. Kemudian saya kutip Quran surat Al-An'am 115. Wa tammat kalimatu rabbika sidqan wa adlan la mubaddila li kalimati wa huwas samiul alim. Telah sempurnalah kalimat Tuhanmu dalam kurung Al-Quran sebagai kalimat yang benar dan adil. Tidak ada yang dapat mengubah-ubah kalimah-kalimahnya, dan dialah yang maha mendengar lagi maha mengetahui. Nah, udah beres, gak usah dikurangi ditambah lagi. Mulai muncul orang mau merusak akidah, Allahnya dulu dihantam. Sudah berani sekarang seperti Yahudi dulu. Kalau Allah itu ada, mana buktinya? Nah, gitu sekarang sudah berani. Ini kan jelas kafir, komunis ya. Dulu di zaman Nabi Musa, inilah Bani Israel Yahudi yang ngomong begitu. Lanu minalaka hatta narallaha jahra. Kami tidak akan beriman kepadamu Musa sehingga melihat Allah dengan jelas. Alasan saja moal we atuh itu. Dan ini disebut jahil, kebodohan, Pak. Tidak setiap yang ada mesti nampak terlihat kan. Bapak Ibu terang itu pahit. Pahit, aya pahit. Ari amis aya. Ari pahit buleud pasagi. Tuh, kena ada, Pak. Ya. Pahit itu ada, manis itu ada. Tidak setiap yang ada mesti terlihat bentuknya. Makanya Allah sering kali mengingatkan afala taqilun. Dengan alam yang ada ini bisa mengistinbat, ada yang maha kuasa menciptakannya. Namanya dilalah. Petunjuk. Datu aya jalmi nama. Tadi saya mah lalaki saha dia. Di mana tahu? Ningali dina meja aya cikopi saparapat gelas, aya kuntung ji samsu. Ari eta saya mah lalaki awewe. Nah, satu itu pan piraku teu kaharti. Karena ada dalil, ada petunjuk. Makanya Bapak nanya, saya mah lalaki tadi saha tuh. Karena ini dalil, petunjuk. Cikopi saparapat gelas aya kuntung ji samsu. Jadi lalaki itu deh. Itu. Mohon cenah tadi pun Bapak ka dieu tuh. Itu namanya dilalah. Bapak teh asup ka imah jol negor ka pamajikan ka barudak cik ari hayam ka jor imah teh tong diantep. Hayamna mah teu aya, tapi ada petunjuk. Naon tah petunjukna?
Nah, tai kotok aya berarti tadi aya inya. Tai kotok teh dalilun ala wujudi hayamin. Dalil petunjuk ada hayam, pirah kutu ke hati alam ini ada. Dirinya sendiri saja itu adalah dilalah. Bisa tidak dia membuat udara untuk bernapas? Siapa manusia yang bisa membuat air setetes saja? Tidak ada. Yang digunakan itu piraku tu daek iman wae. Nah, dari sini saya sampaikan iman yang berkualitas adalah hasil dari tasdik. Melihat alam terus dipertimbangkan, dipikirkan, oh ini pasti ada yang maha kuasa. Siapa yang maha kuasa? Lihat Quran, Allahu. Nah itu bagus, berkualitas Pak. Saum teh kedahna dasarna iman itu. Ya, kita lanjutkan Pak. Jadi itu yang dihantam adalah Allah dulu. Jika orang sudah ragu kepada Allah, ya udah, rusak hidup. Kemudian dirusak itu kitabnya. Mereka mengatakan Quran bohong. Kemudian Nabi yang dirusak, Muhammad adalah Nabi palsu dan seterusnya. Nah inilah pentingnya ngaji. Jika tidak nanti bisa terbawa arus. Gelombang fitnah. Ari ngaramongna barisaan banda teh. Sepintas mah seperti benar. Satu itu jelas ini kafir. Dan tidak sedikit orang yang ngomong dengan atas nama agama itu. Padahal di Quran Sunnah tidak ada. Tapi dak meni jika benar pisan atuh. Ya. Kan baik ti nabi na teu aya oge da alus tuh. Contoh, ada yang bertanya, boleh tidak sholat tahajud di bulan Ramadan? Kan tarawih sudah. Bagaimana jawabnya? Bagus, itu lain dalil, Pak. Bagus. Kata yang bertanya katanya tidak boleh tahajud di bulan Ramadan. Orang bodoh, masa yang bagus tidak boleh? Lain dalil, Pak. Mana dalilnya? Itu kan yang kita butuhkan. Saya sampaikan nih dalilnya. Satu, Aisyah mengatakan Rasulullah baik di bulan Ramadan atau di luar Ramadan tidak lebih dari 11 melaksanakan salatnya. La yazidu ala ihda asyarokatan. Ramadan, bulan Ramadan tidak lebih dari 11. Nih sahih muttafaq alaih itu. Silakan di Bukhari ada, Muslim ada. Kedua, Rasul mengatakan la witroni fi lailatin, tidak ada 2 witir dalam satu malam. Kan jelas itu dalil. Terus tangguh pikiran gitu. Nah, ini kan sudah di sini nyatakan pasti benar. Sudah tamat segala kalimah-kalimah ajaran dari Allah sidqon, benar. Ya. Tidak ada kesalahan, tidak ada kebohongan. Nah, gitulah. Ini sangat diperlukan kejujuran ulama sekarang. Nggak apa-apalah kita ngomongkan, ini sudah semrawut sekali. Kita ini merindukan 3 figur pemimpin. 1, pemimpin yang adil. 2, pengusaha yang jujur. 3, ulama yang amanat. Itu kuncinya di situ, Pak. Insya Allah beres. Ketika Gus Dur jadi presiden, saya berbesar hati. Kan Gus Dur teh ulama. Tuh ulama ge bisa jadi presiden. Gitu saya bilang sama yang di rumah. Ieu teh leutik-leutik ge ulama ye bisa jadi bupati. Gitu. Istri saya cuma senyum kalah seuri. Ah mau jadi. Nah tong boro batur nu di imah yang serikeun. Di situ satu. Ini ada contoh bagus sekali Pak.
Umar ketika jadi khalifah, ya ini kan uswah namanya, kita sampaikan sebagai ibroh, contoh. Melihat ada sapi yang gemuk bagus Pak, itu sapi telalin tuh alus nusaha ieu, ini punya siapa? Ternyata punya Ibnu Umar, punya anaknya. Gitu. Lalu dipanggil Ibnu Umar, ini punya kamu? Iya, saya usaha beli sapi begang, diurus, keselintuh, dijualkan halal. Nah gitu. Cek Ibnu Umar, pan halal. Bagaimana kata Umar? Berhenti kamu, usaha ya. Eren, itu Pak. Nah cenah pan halal, eren, itu Pak. Minta alasan kenapa? Ye, pantes maneh sapi teh lalin tuh galede asup ka kebon batur sanu wani nyarek da anak khalifah. Ya, kapikir henteu nepi ka dinya. Ari sapi batur mah dicarek asup ka kebon, tapi nu maneh sanu wani nyarek. Asup ka kebon batur. Nah, pan imah sapi putra khalifah tuh, Pak. Ari putra khalifah sabaraha puluhnya usahana. Ya karek ge gitu. Bari halal nih Pak. Tapi begitu jelinya Umar bin Khattab itu Pak. Nanti kan masyarakat ngomong, pantas we aralus kirana putra khalifah. Angge gitu tadi nanti kan. Nanti perasaan muncul, ada kecemburuan sosial. Hebatnya Umar pikiranana Pak. Kira-kira aya moal, hendak kitu wungkul Pak. Hiji. Ya. Kemudian pengusaha yang jujur. Ini kan sekarang, maaf saya sering ngomong, ekonomi di Indonesia yang memegang kendalinya siapa? Bukan orang Islam. Ya. Makanya tidak lepas dari spekulasi itu. Hati-hati, Yahudi itu akan memainkan itu untuk meraih keuntungan. Ngan orang teu berdaya ngilu we kapaksa. Beratnya sekarang saya harus menjawab bagaimana transaksi online. Bisa tidak? Nah, kan saya harus jawab, Pak. Tule pesan pamannya baju, terus datang teh kudu dibayar, ternyata teu cocok, bisa dipulangkeun teu? Ya, keun hiji leuke eta malah kurang diajar mikir we saeutik mah tuh. Kalau ibu-ibu beli mie bakso 5-an, harga 10.000 sama, jumlah mie-na sarua moal. Jumlah togena sarua moal. Moal, jumlah caina sarua moal. Moal. Mang, kudu jujur, jajar geuneuh mie-na itung kudu sarua. Jika sapoe paling bisa ngaladagan 3 mangkok. Berarti ada yang dirugikan. Sementara Islam menetapkan dalam akad jangan merugikan dan jangan dirugikan. Nah di sini kan pertimbangannya agak alot juga, nyasokelah. Tapi hal-hal yang tertentu perlu juga dibereskan. Inilah saya mendorong anak-anak lulusan SMU, Aliyah yang sederajat melanjutkan ke perguruan tinggi. Cobalah anak-anak kita itu diantaranya mengambil jurusan ekonomi syariah, perbankan syariah. Berharap 15 tahun yang akan datang kendali ekonomi baru udah kurang atuh gitu. Karasa panjigayeuna nya keun bae Pak jalani we da sistem atuh kumaha atuh. Hayang boga imah ngaliwatan bank yang tidak lepas dari akad ada riba. Hayang boga motor kitu ayeuna teh kapaksa we urang teh tah. Kudu kumaha tuh ustadnya soke jalan we sapanjang diperlukan, tapi kalau ada jalan lain cari jalan lain. Jika ibu bapak, ibu rek ngajar, ibu rek ke kantor, ibu rek ke pasar, tuluy megat angkot, ari ibu ngarendeng jeung lalaki lain muhrim meunang teu? Kan tidak boleh. Tuluy megat angkot anu penumpangna khusus awewe iraha kabagianana. Paling kabagian lohor. Urusan rumah tangga bisa rusak, urusan sekolah bisa rusak, urusan kantor bisa rusak. Nah, di sini ada yang disebut al-maslahatul amah,
maslahat umum perhatikeun. Soke naik mah naik ada sistem terus kumaha tuh da teu aya khusus penumpang awewe, khusus penumpang lalaki. Tak kitu naik mah naik lah kana angkot Bu. Kebenaran we ngareneg jeung nu kasep milik begitu we ngantong milihan. Tawaran ku supir angkot kareret aya aki-aki api-api moal tah beda deui mah. Iya, kita lanjutkan lah. Usahakan dulu, pertahankan dulu aturan Allah yang murni ini karena pasti adil. Sidqon pasti benar. Ya. Dan mustahil ada kebohongan karena Allah tidak berkeperluan. Ari nu sok bohong mah jalma nu loba pangabutuh eta teh. Itu Pak dari teh pangabutuh mah naon bohong. Ya. Mustahil itu. Ada kebohongan ya, jujur. Jujur dibimbing dengan syariat. Ini saya pernah sampaikan di Bukhari ada. Saya rindu kondisi seperti ini Pak. Aya nu ngajual kebon kan. Si A ngajual kebon beli ku si B pamana 100 juta pamanya. Setelah dibeli diolah ia temukan mangkok emas. Harganya berapa kali lipat kebun. Manggihan mangkok emas dipulangkeun dasar bodoh jelema. Dipulangkeun Pak. Saya tidak beli ini, saya beli kebun. Ini bukan milik saya. Bukan hak saya, dipulangkeun Pak. Aya moal ayeuna. Cek nu ngajual teh teuing kuring mah da ngajual saayana lain nu kuring Pak. Hoghag parbut mung. Bertengkar parbut mung. Aya moal. Sampai ke pengadilan kepada hakim minta putusan. Jadi ke hakim ke pengadilan teh parbut mung. Tibaliknya Pak. Cek nu ngajual bukan punya saya, kuring mah geus ngajual saayana. Cek nu meuli, kuring mah meuli kebon teu meuli ieu, lain nu kuring. Hebat Pak. Bukan masalah nilai, tapi bagaimana tanggung jawab di hadapan Allah kalau itu bukan hak saya. Aya moal. Parbut hayang nih. Bingung hakim teh, bodoh di sarwana hakim teh. Coba mun ka saya moal lila, geus saya rembung mah gitu he. Sakitu harayang wae digegel. Komo mun rembung di urang mah pan masing-masing yang mengadu pada hayang, nah ada ngilu ngegel pan. Bae teu kaharti ge kitulah. Bingung eta hakim kumaha mutuskeunana, akhirnya ditanya yang jual kebun, boga budak lalaki dewasa boga ya. Nah gitu kan meuli boga anak awe dewasa boga kawinkeun geus taibikeun beres teh kitu Pak. Salamet sararea. Betul melihat jumlah tapi bagaimana tanggung jawab di hadapan Allah. Ini Pak hebatnya iman itu. Ya. Duh, kaituna bisi panjang teuing deh. Ya. Padahalnya cek urang mah naon esena kieu Bu, lamun aya nu ngajual kebon, beuli we ku si A teh. Ari tangkal kadu kajual. Kajualnya. Ari pagerna kajual. Aya saung di jero kebon kajual. Kajual. Aya domba di talian tangkal kadu kajual henteu. Gitu Pak. Pan bisa misahkeun nya. Kebeneran aya pamajikanana di jero saung. Make jeung ngacung ari abdi kajual henteu. Ya, begitulah. Tidak ada perubahan, jangan mah diubah. Jika diubah rusak. Tetapi insya Allah kemurnian agama Allah terus. Walaupun ada benalu, karena benalu itu bukan pohon jeruk. Orang tahu, cuma sekarang banyak yang belum tahu dan menyangka benalu teh daun jeruk. Tak gitu Pak, nur dari teh ayeuna teh. Tahu daki? Daki
Budak mun diruruan dakina teh ngamuk. Kenapa? Karena belum tahu, disangkana daki bagian dari kulit. Ya, dibersihan teh ngambek. Jadi banyak daki dina hatena dina akidah dibersihan teh ngarambahkeun bae can nyahoeun gitu atuh. Ya. Tapi budak geus gede mah geus nyaho ieu teh daki ku sorangan dibersihan daerah. Tasugan we atuh kitu anu loba daki teh era. Ieu mah tamah diluluguan ya, aduh ampun Pak. Kemudian saya kutip terakhir ya, ayat 116 dari surat Al-An'am 116 ya. Wa intuti. Nah, setelah Allah nyatakan sempurna kalimah Allah, jika kamu wa intuti aktsara man fil ar, jika kamu menuruti kebanyakan orang-orang fil ardi bumi, yudilluka an sabilillah, niscaya mereka akan menyesatkanmu dari jalan Allah. Iyattabi'una ila dhanna, mereka tidak lain hanyalah mengikuti persangkaan belaka, perkiraan, bukan kepastian kebenaran. Dan mereka tidak lain hanyalah berdusta. Begitu. Saya pernah menyampaikan ada yang beralasan karena kebanyakan orang begitu saya ikut. Kedua ada yang menyatakan karena kebiasaan. Ada yang beralasan karena guru saya. Ulama-ulama besar melakukan. Para pemimpin juga melakukan. Itu kan banyak alasan itu. Silahkan beralasan nuturkeun mengikuti pemimpin, mengikuti ulama besar piraku salah, silahkanlah. Cuma satu catatan, jika kita mati kembali kepada ulama atau kepada Allah, bagaimana tanggung jawab di hadapan Allah nanti? Jika kita beramal karena mengikuti ulama bukan mengikuti aturan Allah, itu saja. Siap tidak nanti menjawabnya di akhirat? Ketika kita mati kembali kepada pemimpin atau kepada Allah, bagaimana alasan kita di hadapan Allah? Jika beramal kita beralasan mengikuti pemimpin, makanya hati-hatilah. Sudahlah, Quran sudah ada, sunnah sudah ada, ikuti saja itu. Nanti alasan di hadapan Allah karena ini alasannya, Quran dan sunnah, alasan dari Allah. Begitu ya. Dan jangan ikuti kebanyakan manusia. Kadang-kadang kelihatannya bagus kan. Kelihatannya. Tapi semu. Nah begitu namanya syibhul haq. Seperti benar. Menyerupai benar. Itu di media sosial kan. Nungadali loba. Ada yang bacakan Quran, ada yang bacaan hadis. Malah ada yang mengatakan saya bisa memprediksi di jasad itu ada jin dengan ayat Quran. Wadul, itu aja ya. Tong dipercaya bohong. Tahu dari mana? Saya diskusi itu biasanya saya yang ditugaskan. Saya tanya, Anda tahu nama jin saja dari mana? Sok disaha. Panti Allah. Tuluy anjeun nerangkeun beda jeung nu ti Allah bohong. Udah ya gitu Pak, meni we setting atuh. Nah. Ada coba catatan seorang yang mati dicekek jin aya teh sok. Moal aya pada bohong atuh enggak ada. Jin tidak diberi kewenangan mengganggu fisik, Pak. Ini catatan. Karunya musyrik hayo hebat lah. Dibuktikan ku Allah ning cadas pangeran ge wadul. Saya gaji di Tanjung Sari, saya ngilu sila jadi begitu. Atuh santu can imah lalajo we ningali gitu, teu ngilu sila. Bohong pajarkeun ku orai koneng. Bejana mah di Nuora di Cirebon. Batak bapa mun hayang jongjon nyanung. Cenah tahayul pamajikan. Nah begitulah menghadapi Ramadan sebentar lagi. Dan saya sampaikan dulu
tidak ada keramas sehari sebelum Ramadan, tidak ada dalil. Yang kedua, tidak ada dalil mesti jarah dulu ke kuburan. 3, tidak ada dalil mesti saling memaafkan sebelum masuk Ramadan. Nah, setahun sekali saling memaafkan mah dina Islam ari boga dosa mah iraha we. Ya mah wawuh henteu jual hapunten abdi bingung itu dosa naon. Ya, dan juga masalah tarawih, tahajud. Sebenarnya saya sudah mencetak bukunya, tapi saya nggak bawa sekarang seputar Ramadan dan Idul Fitri. Malah masbuk dina sholat Idul Fitri saya sudah cetak bukunya, solusinya harus ada. Nu masbuk kacilanya Idul Fitri wae masbuk. Cek salakina teh da eta cenah maneh meuni hararese dangdan teh nya awewe tan sok riweuh teh eta. Tapi saya sudah cetak bukunya, tetap harus ada solusi. Bisa tidak kodok diganti dengan fidyah? Itu juga masalah saya sudah muat. Tentang doa, Allahumma lakasum itu derajatnya doib lebih dari doib, saya terangkan itu. Tidak sekedar doib, tapi saya jelaskan ini masalahnya. Ini orang yang doibnya. Termasuk Allahumma salimni li Ramadan, doib begini kedoibannya. Tetapi kalau mau berdoa mah kapan saja boleh. Hanya dengan redaksi itu hadisnya doib, insya Allah ya. Saya sudah cetak, nanti yang perlu mah insya Allah lah bisa menghubungi tuh di sekretariat Dewan Hizbah. Dugi ka dieu ya. Sakitunya. Ya. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.